Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tugas tugas eksplorasi peralatan teknologi informasi dalam Internet of Things. Anggota kelompok saya Fajar Malik Abdillah. Saya Revalita Ardianto. Saya Panavi Andra. Saya Rizky Nurhidayatullah. Saya Mutia Lutfi Ain. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu smart cities infrastruktur sistem yang mengintegrasikan berbagai teknologi untuk mengelola infrastruktur kota seperti lampu, jalan yang dapat beradaptasi berdasarkan lalu lintas. Kelebihan: satu, kemudahan penggunaan. Pengendalian perangkat dapat dilakukan melalui smartphone dan suara, memudahkan akses. Kedua, efisiensi energi. Banyak perangkat pintar yang dirancang untuk menghemat energi, seperti termostat pintar dan lampu LED yang dapat diatur. Ketiga, keamanan. Sistem keamanan pintar, seperti kamera dan alarm, kemungkinan pemantauan rumah secara real time. Kekurangan: pertama, biaya awal. Investasi awal untuk membeli dan memasang perangkat pintar bisa tinggi. Kedua, keamanan data. Risiko terhadap privasi dan keamanan informasi pribadi akibat koneksi internet. Ketiga, kompatibilitas. Tidak semua perangkat pintar dapat bekerja sama, sehingga memerlukan sistem yang kompatibel. Untuk yang kedua ada smart home device, merupakan perangkat elektronik yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan diintegrasikan dengan sistem otomatisasi rumah. Perangkat seperti lampu pintar, termostat, dan kunci pintar yang dapat dikontrol melalui aplikasi atau suara, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi di rumah. Untuk kelebihannya yang pertama ada kemudahan penggunaan. Pengendalian perangkat dapat dilakukan melalui smartphone atau suara, memudahkan akses. Yang kedua ada efisiensi energi. Banyak perangkat pintar yang dirancang untuk menghemat energi seperti termostat pintar dan lampu LED yang dapat diatur. Tiga, keamanan. Sistem keamanan pintar seperti kamera dan alarm memungkinkan pemantauan rumah secara real time. Untuk kekurangannya yang pertama ada di biaya awal. Investasi awal untuk membeli dan memasang perangkat pintar bisa tinggi. Yang kedua di keamanan data, risiko terhadap privasi dan keamanan informasi pribadi akibat koneksi internet. Ketiga, kompatibilitas. Tidak semua perangkat pintar dapat bekerja sama, sehingga memerlukan sistem yang kompatibel. Yang ketiga, sensor. Perangkat ini mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau gerakan. Contohnya adalah sensor suhu yang digunakan dalam sistem pemanas ruangan. Kelebihan sensor: satu, akurasi tinggi. Sensor modern dapat memberikan ukuran yang sangat akurat dan presisi. Dua, automasi. Sensor memungkinkan proses automasi dalam berbagai industri seperti manufaktur, transportasi, dan kesehatan. Tiga, penghematan energi. Dengan mendeteksi perubahan lingkungan, sensor dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi, misalnya pada sistem pencahaya. Kekurangan sensor: satu, keterbatasan jangkauan. Beberapa sensor hanya efektif dalam jangkauan yang terbatas, sehingga diperlukan banyak sensor untuk mencakup area yang luas. Dua, harga. Sensor dengan teknologi canggih seringkali memiliki biaya yang tinggi, terutama dalam jumlah besar atau untuk aplikasi industri. Tiga, gangguan lingkungan. Beberapa sensor dapat terpengaruh oleh gangguan lingkungan seperti perubahan suhu, kelembapan, atau interferensi elektromagnetik. Yang keempat ada smart meter. Smart meter merupakan alat yang mengukur penggunaan energi, air, atau gas secara real time dan mengirimkan data ke penyedia layanan untuk penghitungan tagihan yang lebih akurat. Untuk kelebihannya, yang pertama ada pembacaan otomatis. Digunakan untuk mengurangi kebutuhan pembacaan manual sehingga lebih akurat dan efisien. Yang kedua ada penghematan energi.
digunakan sebagai memungkinkan pengguna untuk memantau konsumsi energi secara real time, membantu dalam penghematan biaya. Yang ketiga, manajemen beban dapat membantu perusahaan utilitas dalam mengelola beban secara lebih efektif, terutama saat puncak penggunaan. Untuk kekurangannya, yang pertama ada biaya awal. Investasi awal untuk pengadaan dan pemasangan smart meter bisa tinggi. Yang kedua, privasi dan keamanan. Ada kekhawatiran tentang privasi dan data pengguna dan potensi resiko cyber. Yang ketiga, kompleksibilitas sistem memerlukan pemahaman dan pelatihan lebih lanjut bagi pengguna untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Yang kelima ada industrial IoT, yaitu perangkat yang digunakan dalam sektor industri untuk meningkatkan efisiensi seperti mesin dengan sensor yang memantau kinerja dan memprediksi kegagalan. Untuk kelebihannya, satu, efisiensi operasional. IoT memungkinkan otomatis dan pengendalian proses industri secara real time yang dapat mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Sensor dan perangkat terhubung memungkinkan pengumpulan data secara terus-menerus. Data ini dapat digunakan untuk analisis prediktif, pemeliharaan preventif, dan peningkatan operasional. Yang ketiga, penghematan biaya dengan deteksi dini, kerusakan dan pemeliharaan prediktif. Perusahaan dapat mengurangi downtime yang tidak terduga sehingga menghemat biaya. Untuk kekurangannya, satu, keamanan dan privasi. Karena peralatan IoT terhubung ke jaringan, mereka rentan terhadap serangan cyber. Keamanan data dan privasi informasi operasional adalah tantangan utama. Yang kedua, biaya implementasi. Meskipun ada potensi menghemat biaya dan jangka panjang, investasi awal dalam perangkat keras, infrastruktur, jaringan, dan pelatihan dapat menjadi sangat mahal. Yang ketiga, kompleksitas sistem. Mengelola berbagai perangkat terhubung dalam satu sistem dapat menjadi sangat kompleks, terutama dalam hal integrasi antara perangkat yang berbeda dan infrastruktur TI yang ada. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.